Oke, ini adalah part yang kedua mengenai materi social engineering and identity theft. Kita langsung saja, how to find if you are a victim. Ya, gimana cara kita mengetahui bahwa kita adalah korbannya. Bill collection agencies contact you for overdue debts you never incurred. Nah, ciri-cirinya akan ada tagihan yang datang, intinya itu. Karena kita tidak melakukan transaksi ya, tapi ada aja orang yang nelpon dan menagih kepada kita. Belum kita menerima bill, tagihan, invoice, atau receipt address ya, to you for goods or service you haven't asked for. Tadi ada orang nelpon, terus ada tagihan, ada receipt, ada nota, ya, ada invoice yang transaksi. When you no longer receive your credit card or bank statement. Jadi kita tidak lagi menerima tagihan-tagihan resmi dari kita, statement-statementnya kita. You notice that some of your mail seems to be missing. Kita bisa menyadari bahwa memang ada email-email yang hilang dari inbox-nya kita. Kalau biasanya mingguan atau bulanan itu ada masuk, toh ini tidak ada lagi. When your request for mortgage or any other loan is rejected, citing your bad credit history despite you having a good credit record. Jadi kalau kita mengajukan cicilan atau pinjaman seperti itu akan ditolak karena alasannya kita sejarah atau histori kreditnya jelek gitu, ya. How to find ya? You get something in the mail about an apartment you never rent, a house you never bought, or a job never had. Ya, intinya segala sesuatu yang tidak kita beli, kita miliki itu akan ada masuk di situ. You lose important documents such as your passport or driving. Kita kehilangan paspor, SIM-nya kita. You identify irregularities in your credit card and bank statement. Kita mengidentifikasi bahwa ada kejadian-kejadian tak lazim gitu ya. You are denied for social benefit citing that you are already claiming. Kita ditolak dari keuntungan sosial kita. Kemudian you receive credit card statement with new account ya. Kita menerima pernyataan kartu kredit dari akun yang baru. Kemudian what to do if identity is stolen? Yang pertama, kontak the credit reporting agencies ya. Kalau kita pakai bank ya berarti kita kontak banknya itu ya. Atau kalau kita pengajuan ya, tagihan pengajuan seperti itu kita kontak ke CS-nya mereka. Kemudian immediately inform credit bureaus and establish fraud alert. Jadi secara segera kita menginformasikan penipuan kredit dan mendapatkan ya mengeluarkan adanya kecurangan ya. Kemudian request for a credit report ya, kita bisa mengajukan pelaporan kredit yang baru. Kemudian review the credit reports and alert the credit agencies ya. Jadi kita bisa memberitahu ke agensinya kita bahwa kita sudah tertipu. Freeze the credit card report with credit reporting agencies. Jadi kita bisa membuka transaksi tersebut. Kemudian kontak all of your creditors and notify them of the fraudulent activity. Jadi kita bisa kontak mereka. Change all the password of online account. Kita bisa sesegera mungkin mengubah password kita. Close the account that you know of or believe have been tampered with or opened fraudulently. Jadi kita bisa segera menutup ya, close the account yang kita curigai sudah terkena ataupun dipakai sama si penyerang. Kemudian file a report with the local police ya, or the police in the community where the identity. Kita bisa mengajukan bantuan hukum ke polisi
Take advice from police and reporting agencies about how to protect yourself. Jadi kita bisa meminta saran mereka. Oh, ke sini dulu ya. File a complaint with identity theft and cybercrime reporting agencies such as yang ini ya. Kita bisa masuk ke cybercrime-nya dia juga, polisian itu. Kemudian ask the credit card company about new account number. Jadi seperti yang tadi ya. Tell the debt collector that you are a victim. Ya, kita bisa ngomong ke mereka bahwa kita adalah korban penipuan. Ask the bank to report the fraud to consumer reporting agency such as itu ya. Kita bisa lapor juga ke CS Bank kita. Federal Trade Commission atau FTC ya. The nation's Consumer Protection Agency collect complaints about companies, business practice, and identity theft. Jadi memang ada lembaga yang memang menaungi ataupun kerjanya yang ngurusin ini ya, Consumer Protection Agency. Perlindungan konsumer ya. Mereka mengurusi bisnis praktis sama ini ya, pencurian data personal kita. Misalnya, e-consumer.gov, kemudian Internet Crime Complaint Center. Ya, kita bisa ngomong di sini kalau kita itu adalah korban penipuan. Kemudian prosecuting identity theft. Nah, terus bagaimana cara kita menuntut si pencuri itu? Begin the process by contacting the bureaus, banks, or any other organization who may be involved. Jadi kita bisa mengkontak ya segala sesuatu stakeholdernya dia yang berhubungan dengan ini. File a formal complaint with the organization and with the police department. Kita harus mengajukan berkas dokumen gitu ya. Kemudian file a complaint with the Federal Trade Commission FTC-nya tadi, dan complete affidavits to prove your innocence on the claim ya. Jadi kita harus melengkapi affidavit-nya kita untuk membuktikan bahwa kita adalah korban. Obtain a copy of the police complaint to prove to the organization that you have filled. Jadi kita harus mendapatkan kopi dari berkas yang tadi. Contact the district attorney office for further prosecuting the individual who may be involved in the identity theft. Jadi kita harus melakukan kontak ke bagian tertentu untuk melakukan ataupun memajukan ya dokumennya itu. Secara reguler, update yourself regarding the investigation. Jadi secara berkala kita harus mengupdate kemajuan dari prosesnya kita. IP hiding using quick hide IP tool ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan tool ini supaya untuk terhindar dari hijack ataupun hackingnya gitu. Hide your internet identity ya. Jadi mencegah pencurian datanya itu. So you can surf the web while hiding. Ya. Dan juga lokasinya kita itu terhide. It redirects the internet traffic through anonymous proxies. Ini menggunakan proxy juga. You are visiting the IP address of the proxy server instead of your own. Nah, jadi si penyerangan tidak akan melihat IP address-nya kita. Ada banyak macamnya toolnya. Nah, summary. Identity theft is the process of using someone else's personal. Ini kesimpulan aja ringkasan sama aja ya. Nah, checklistnya ini yang penting. Never give away social security information ya. Jangan memberikan sekali-sekali segala bentuk informasinya kita. Unless you initiated the phone call. Kecuali kita yang melakukan telepon terlebih dahulu. Keep your social security card, passport, license, and other valuable personal information hidden ya. Kita harus menyimpannya secara rahasia. Ensure that your name is not present in the marketer's hit list. Pastikan nama kita itu tidak ada di list list market ya. Kalau di sana kan ada list marketnya. Share papers with personal information instead of
throwing them away. Jadi kita bisa berbagi, membackup ya, intinya membackup itu adalah kita membuangnya. Confirm who you are dealing with, ya. Jadi kita harus memastikan siapa yang kita lakukan untuk transaksi ya. Carry on the necessary credit card ya. Kita bawa aja yang kita butuhkan, nggak mesti semua ATM itu ada di dompetnya kita. And cancel cards seldom use. Ya. Jadi penggunaan kartu-kartu yang jarang kita gunakan itu ya, kita hindari lah ya. Review credit report regularly. Jadi kita harus memastikan kita cek benar-benar tagihan bulanan. Do not carry your social security card in your wallet. Jangan membawa ya segala jenis macamnya kita, kartu-kartu identitasnya kita di dompet. Do not reply to unsolicited email request. Jangan membalas email yang request itu. Do not give personal information over a phone. Jangan memberikan informasi rahasia dari telepon kecuali memang transaksinya itu kita yang inisiasi ya. Jadi kalau kita ngajuin pinjaman dana ada verifikasi bank itu pasti ada dan ada telepon yang masuk ya. Kemudian review bank credit card statement regularly. Jadi kita harus mereview tagihan secara berkala. Check credit card over and confidence check that are not useful. Jadi yang tadi, do not store any financial information on the system and use the strong password. Jangan menyimpan data-data kita di PC-nya kita ya. Atau gunakan password yang kuat. Check the telephone and cell phone bills for calls you did not make. Jadi kita harus mengecek tagihan telepon yang tidak kita pakai. Read before you click, stop pre-approve credit offers, and read website privacy policies. Jadi kalau kita sebelum klik-klik itu harus baca dulu ya pernyataannya seperti apa. Keep the computer operating system and other application up to date ya. Ini dari sisi OS-nya harus update terus. Install antivirus, enable firewall, check for website policies before enter. Nah, harus baca ya intinya. Be careful while opening email attachment. Lampiran email itu hati-hati. Clear the browser history. Kita harus membersihkan cache-nya kita. Check for secure website while transmitting sensitive information. Harus memastikan ini ya websitenya itu aman ya sebelum kita mengirimkan data rahasia. Oke, demikian untuk yang pertemuan ke-12 ini mengenai social engineering and identity theft. Semoga apa yang dipelajari di sini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan salam budi luhur.